Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin bercerita mengenai Mbah Maksum Ali. Mbah Maksum Ali nama aslinya adalah Maksum bin Ali. Ya. Beliau adalah ayahanda dari ibu saya kandung Abidah. Nah, Mbah Maksum ini aslinya lahir di Kawedanan, Mas Kumambang. Ya, ada hikayat kenapa namanya Mas Kumambang. Kalau tidak salah cerita tradisional di daerah Mas Kumambang itu dulunya banyak warga-warga setempat yang mencari penghasilan dengan cara mencari emas di daerah itu. Saya nggak tahu persis apakah ini artinya emas betul, karena dalam urutan lain, dalam sumber lain, saya belum banyak menemukan bahwa Mas Kumambang itu dulu sumbernya emas. Tapi mungkin orang mendapatkan hasil alam dan mereka menyebutkan dengan emas, sehingga mereka menyebutnya itu Mas Kumambang, emas yang melayang-layang di atas air begitu. Beliau lahir di Mas Kumambang tahun 1887 Masehi. Beliau asli di situ, kemudian dibesarkan oleh ayahnya Kiai Ali, Mbah Buyut Ali, yang langsung dididik di pesantren Mas Kumambang tadi. Nah, secara keilmuan, karena waktu itu masih tahun 1800-an dan masih awal abad 19, abad 20, Mbah Maksum, kita tidak menemukan data Mbah Maksum pernah mengalami pendidikan formal atau sekolah. Jadi Mbah Maksum waktu itu dididik langsung oleh ayahandanya sendiri, Kiai Ali. Beliau punya 5 saudara kandung di adik-adiknya, antara lain Kiai Adlan Ali yang mendirikan pesantren Cukir. Nah, Mbah Maksum ini adalah santri generasi pertama Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Saya juga belum menemukan tahun berapa, tahun detailnya Mbah Maksum hadir di Tebuireng dan nyantri kepada Mbah Hasyim. Tetapi berbagai sumber menyebutkan bahwa Mbah Maksum santri generasi pertama Mbah Hasyim Asy'ari. Dari situ juga adiknya Kiai Adlan Ali yang dari Cukir tadi juga termasuk Kiai generasi pertama Mbah Hasyim. Nah, yang kemudian saya pahami adalah bahwa Kiai Maksum ini, Mbah Maksum ini kemudian punya beberapa alhamdulillah punya beberapa kelebihan, terutama dalam ilmu pasti. Kalau istilah sekarang eksak. Dulu waktu zaman saya sekolah itu ada aljabar, ada ilmu ukur dan segala macam. Insya Allah Mbah Maksum ini termasuk beliau bakat dalam ilmu-ilmu yang dengan hitung-hitungan, sehingga ini yang membuat beliau menarik perhatian Mbah Hasyim. Nah, ketika masih dalam itu, dalam pendidikan semacam itu dengan Mbah Hasyim, dan kelihatan bahwa Mbah Maksum ini suka dengan ilmu angka, maka Mbah Maksum sudah kelihatan dan sudah mulai mengumpulkan beberapa informasi, mungkin begitu. Sampai kemudian beliau menuliskan kitab pertamanya, Al-Amthilatut Tasrifiyah. Amthilatut Tasrifiyah ini kitab pertama beliau. Amthilatut Tasrifiyah ini kitab yang sederhana. Sederhana maksudnya di situ yang dikutip sama Mbah Maksum itu adalah yang ditulis adalah teori-teori pola-pola perubahan kata dalam bahasa Arab. Tetapi ini buku ini ditulis dalam 60 halaman. Meskipun hanya dalam 60 halaman, tapi hampir semua pesantren menggunakan kitab Amthilatut Tasrifiyah sebagai rujukan awal untuk belajar mengenai etimologi bahasa Arab. Bahkan kitab Amthilatut Tasrifiyah ini dipakai, insya Allah masih dipakai sekarang di Al-Azhar Kairo
sebagai salah satu rujukan memahami akar kata bahasa Arab. Nah, kitab Amthilatut Tasrifiyah ini diterbitkan oleh penerbit Salim Nabhan di Surabaya. Saya kurang ingat kurang persis tahunnya, tapi sekitar tahun 51 atau 56. Amthilatut Tasrifiyah. Ini kitab pertama. Kitab kedua, Fathul Qadir. Fathul Qadir ini adalah kitab yang menentukan standar ukuran bahasa Arab, tapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Fathul Qadir. Ini kitab menjelaskan ukuran-ukuran air, ukuran-ukuran kilogram dan segala macam, termasuk air wudhu yang 2 kolam dan segala macam itu. Kitab Fathul Qadir ini membahas masalah itu. Kitab yang ketiga itu adalah Durusul Falakiyah. Durusul Falakiyah ini adalah kitab yang merancang mengenai astronomi, merancang mengenai ukuran-ukuran pergeseran bulan, matahari, pergantian hari dan segala macam, sehingga dengan rinci membahas mengenai perbedaan antara kalender Hijriyah dan kalender Masehi. Ini kitab Durusul Falakiyah. Kitab terakhir yang ditulis oleh Mbah Maksum itu adalah Badi'atul Mithal. Ini Badi'atul Mithal ini kitab mengenai contoh-contoh kasus dari kitab-kitab 3 kitab yang ditulis sebelumnya. Secara catatan, kami menemukan sebenarnya kitab yang ditulis Mbah Maksum itu banyak, tetapi kitab yang fenomenal adalah 4 kitab yang saya sebutkan tadi. Sampai saat ini kitab Amthilatut Tasrifiyah itu masih dipakai di banyak pesantren karena itu mudah. Jadi Mbah Maksum ini punya karakter khusus dalam menulis kitab. Karakternya adalah beliau menulis pokok-pokoknya. Jadi kitab misalnya Amthilatut Tasrifiyah itu tidak tebal, 60 halaman. Sama dengan itu Durusul Falakiyah juga kitab yang tipis, tetapi yang ditulis itu adalah pokok-pokok pemikirannya. Mbah Maksum ini karena latar belakang pemikirannya yang banyak eksakta, saya rasa pemikiran-pemikiran dan pendekatan beliau itu banyak dipengaruhi dengan cara berpikir orang-orang eksakta. Pokoknya klak ya itu, sehingga beliau sangat ketat. Karena memang latar belakangnya begitu, kemudian kitab-kitab yang dibahas itu juga banyak membahas hal-hal yang hubungannya dengan ketepatan waktu, ketepatan ukuran, dan segala macam. Nah, ini yang kemudian saya pernah mendengar, tapi saya akan berterima kasih kalau ada pihak lain yang pernah bisa menyampaikan perbedaan pendapat Mbah Maksum dengan Mbah Hashim sebagai santrinya. Ya, sebagai santri zaman dulu, bukan santri zaman sekarang. Santri zaman dulu yang namanya sam'an wa ta'atan, mendengar dan mengikuti mutlak dulu. Ya, sehingga yang pernah saya dengar itu adalah perdebatan mengenai falak. Sehingga Mbah Maksum ngersakno maunya itu falak itu harus diterapkan dengan ketat. Sementara Mbah Hashim sebagai pemimpin organisasi besar ya semacam NU, beliau punya fleksibilitas yang lebih leluasa. Ini yang pernah saya dengar. Nah, dari mana Mbah Maksum itu belajar ilmu falak? Saya tidak punya rujukan yang lebih ketat daripada kenyataan bahwa Mbah Maksum itu pergi haji tahun 1919. Nah, dulu perjalanan haji itu kalau tidak salah sekitar 7 bulan di laut. Nah, saya kira ketika di laut ini Mbah Maksum tidak banyak melihat pandangan darat sehingga banyak di laut dan di langit. Sementara di langit Mbah Maksum bisa belajar mengenai falak banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah North Star, bintang utara, yang kemudian itu menjadi salah satu patokan bahwa itu adalah arah kutub. Ini yang banyak dibahas oleh Mbah Maksum, bahwa salah satunya adalah membahas kitab-kitab pergeseran kitab bintang-bintang di langit itu
sebagai hitungan. Jadi saya menduga Mbah Maksum ini memang belajar falak otodidak dari kegemarannya dengan ilmu falak, kemudian ngutak-atik pergeseran bulan, pergeseran matahari dan hari itu sehingga menemukan banyak teori-teori sehingga dituliskan dalam Durusul Falakiyah. Itu. Nah, Durusul Falakiyah ini sama dengan kitab yang lain diterbitkan oleh Salimin Habhan di Surabaya. Nah, ini yang sempat menimbulkan peneguhan sikap Mbah Maksum mengenai ilmu falak, yang kemudian nurun kepada bapak saya. Bapak saya ini salah satu muridnya Mbah Maksum di Tebuireng. Jadi bapak saya Mahfud Manwar ini belajar falak langsung dari Mbah Maksum. Yang saya ikuti bahwa keteguhan bapak saya Mahfud Anwar dengan hitungan falak ini sangat kelihatan warna Mbah Maksumnya. Ya, dulu tahun 92, 93, 94 sekitar itu, waktu itu ada perbedaan pendapat mengenai menentukan 1 Syawal, yaitu ketika Kementerian Agama itu ada di tangan teman-teman dari Muhammadiyah, sementara bapak saya itu adalah ketua Lajnah Falakiyah, pengurus besar NU. Dari situ bapak saya seringkali melakukan hitung-hitungan sendiri, dan beliau itu sampai dini hari segala macam tuh yang saya perhatikan, beliau menghitung sendiri di kamarnya dengan lampu yang cuma 15 watt, ya, karena memang listrik waktu itu adanya segitu itu. Tapi setelah itu ketika tiba waktunya Syawal, beliau memanggil saya, "Iim, kamu pulang, saya ada di Surabaya, kamu pulang karena nanti insya Allah lebarannya beda." Nah, saya sudah hafal karena beberapa kali terjadi. Saya segera pulang, saya akan mendampingi bapak saya. Tugas saya adalah menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat. Karena masyarakat waktu itu telepon, meskipun sistem telepon belum ada seperti sekarang, tetapi saya menerima telepon dari Makassar, dari Kalimantan, dari luar Jawa, yang pengen menegaskan Idul Fitrinya kapan. Nah, bapak saya berangkat dari karakter Mbah Maksum yang ketat dan segala macam, dan bapak saya juga sangat paham falak juga. Kemudian bapak juga paham dengan fikih. Jadi kalau sudah punya pendapat bahwa tanggal ini tanggal 1 Ramadan, beliau akan tetap bertahan ini 1 Ramadan. Hanya bapak saya berpesan, ya, bapak akan, ini pesan langsung beliau pada saya, bapak akan lebaran pada tanggal 1 Syawal hari ini, ya, tetapi bapak tidak mau mengajak orang lain. Kenapa? Karena berpegang pada fikihnya. Ulil amri atau pengurus yang mengelola pemerintah waktu itu adalah pemerintah. Jadi harusnya mengumumkan itu pemerintah, bukan bapak saya, kiai kampung di sebelah. Karena beliau merasa tidak punya wewenang untuk membuat keputusan memutuskan 1 Syawal. Tetapi kami semua sudah mengikuti bapak dan sangat paham, dan kami ikut lebaran Idul Fitri 1 Syawal sesuai dengan arahan bapak. Yang penting kita belajar dari Mbah Maksum itu adalah bagaimana bapak saya mewarisi ketegasan berdasarkan ilmu dan ketegasan berdasarkan fikih. Kalau sudah 1 Ramadan, 1 Syawal, ya sudah itu waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.